sini kami dari kelas 12 IPS 5 SMA 1 Petang. Di sini kami akan berkeliling ke kebun kopi sebagai primadona komoditi Desa Plagot di masa pandemi ini. Sini kopi semua, kopi full dari jalan tuh sampai ke sana bawah kopi. Nah, karena perkembangannya pas dulu di Plago itu namanya asparagus tuh nggak? Ya, asparagus. Nah, asparagus semua diganti ini dulu asparagus semua. Setelah diganti dari kopi ke asparagus, Nah, dia dicampur. Ya, jadinya gini, beli datang pulang itu membuatkan konsep bahwa dari sini sampai sini nih buat tanaman bulanan. Ini sayur. Tapi kalau dari sini ke belakang itu buat tahunan kayak kopi. Dari sini ke belakang. Ya, Buat tahunan. ya. Kenapa demikian? Kalau kita cuma berjalan kopi aja, kita kan hanya dapat tabungan buat tahunan aja. Ya. Tapi kalau kita petain sekarang nih, jadi kita dapat 2 bulanan sama tahunan. Oh, Nah, bantu perekonomian masyarakat ini dalam Arabica. Tapi dari proyek pemerintah yang gini, yang buat itu cuma yang ngurus di tempat ini ya kayaknya sih namanya kayak gitu. Senang sama kopi itu dari memang dari kakek yang sering ngajak proses kopi itu. Bi, saya mau tanya bagaimana dampak kebun kopi ini saat pandemi yang terjadi saat ini? Ya, dampaknya sangat kerasa ya, khususnya ke petani. Misalnya dari kita ngomongin ke sayuran dulu ya. Sayuran yang sering kita makan, kita masak aja sangat sulit sekarang untuk penjualan, apalagi kopi. Cuma bagusnya kopi itu bisa disimpan. Setelah dia panen, dia ada penyimpanan. Ya, di sanalah nanti kita sebagai petani itu menyiapkan kopi untuk panen-panen berikutnya, karena kopi itu bisa disimpan. Itu untuk di kopi. Sedangkan kalau untuk perekonomian di petani kopi sekarang udah memulai kayak gini loh, pemetaan lahannya untuk bulanan dan tahunan. Kayak beli bilang tadi, yang di depan untuk bulanan, kopinya untuk tahunan, seperti itu. Jadi ini saya mau tanya, apa perbedaan kopi Arabica sama kopi Robusta? Perbedaan antara kopi Arabica dan Robusta yang jelas tempat hidupnya, yaitu ketinggian, tinggi tempat penanaman kopi itu sendiri. Contohnya kalau Robusta itu di bawah 900 mdpl. Kalau Arabica di atas 900. Tapi kebanyakan jadi patokan itu dari 800 ke atas Arabica, dari 800 ke bawah meter dari ketinggian dari laut itu Robusta laut bawah. Dan juga perbedaannya nanti dari pohon ya jelas Robusta lebih besar. Ini Robusta. Nah, kalau ini Arabica. Nanti kalau Robusta dia itu daunnya lebih besar, habis itu berurat dan juga percabangannya juga lebih besar. Dan kalau di Bali itu bilang agak kekar ya. Nggak kayak ini lemu dia gitu. Nanti kita cek nanti di lapangan. Jadi seperti ini perbedaan antara kopi Arabica dan Robusta. Pohon Robusta lebih tinggi, pohonnya juga kuat dan juga daunnya lebih besar. Dan urat daunnya lebih kelihatan. Masih proses fermentasi. Jadi kayak ulat itu semuanya hidup di sana. Itu menandakan fermentasi itu ya berhasil. Ya, betul. Karena di fermentasi sangat bagus sekali. Ini selama ya. Sudah 1 minggu Baru dijemur. Ini namanya proses natural. Nah, Arabica. ya, karena kan panennya di sini. Nanti kalau di gunung kita di sini. Ini proses pengeringannya kayak gini, ada dom greenhouse-nya itu buat sirkulasi udara. Habis itu buat prosesnya nanti ngumpasnya di sini. Ini pulper ya. Misalnya petik merah kan? Ya, petik merah dijemur apa langsung di
Dikupas langsung. Dikupas ya. Nanti habis dikupas baru dijemur. Itu namanya full wash atau semi wash. Sedangkan yang ini natural. Natural itu dia petik langsung dijemur. Cuma kalau di tempatnya dia harus fungsinya biar menunjukkan rasa-rasa yang ada dalam kopi. Jadinya 4 itu aja, Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Jadi kalau Liberica sama Excelsa itu cuma ada di Tabanan. Kalau di sini buat batang bawah aja gitu. Excelsa. Di sini cuma Arabica. Arabica sama Robusta yang umum. Semua tentangmu adalah Santai dulu moto, nyari temanin manis. bagian dari perjalanan. Ini proses membersihkan kertas nih. Jadi biar nggak ada rasa kertas. Ini biar siap juga. Jepang. Habis itu dikombinasikan sama orang Eropa dan membuatlah seperti kopi saring seperti ini. Karena orang Jepang nggak biasa minum kopi, jadi orang Jepang itu biasa minum teh, jadinya makanya kopi yang teh ini ya, teh. Ini kecil suhunya. Kenapa harus dicek? Karena roastingan kopi akan menyesuaikan dengan panas kopi. Kenapa demikian? Ketika roastingannya hitam banget, suhu panas dalam air harus di bawah 90. Ya, kalau ini roastingannya hitam banget. Tapi kalau light, medium kayak medium ini, berarti harus di atas 90. Ini udah di atas 90 nih. Kan? Oh iya. Coba celap 5 inci dulu. Nah, sekarang ada namanya proses blooming nanti. Udah mulai dari berapa menitnya? Ini namanya puring. Ini proses ekstraksi antara air panas sama bubuk kopi. Ekstraksi itu seperti ini. Jadi semakin halus bubuk kopi, ekstraksinya semakin cepat. Semakin kasar dia, ekstraksi semakin lama. Itu kita mempelajari pas SMA daya laut. Ini yang pertama. Yang kedua kita mempelajari rasio juga. Rasio itu perbandingan antara bubuk kopi dan airnya. Ini B-nya oke, perbandingan 1:15. Apanya yang 15? 15 itu bubuk jadinya. Nah, kayak tadi kita nuang ini sama dengan ngaduk juga. Ini bukan gaya-gayaan, karena proses tuang pertama itu dari luar ke dalam, habis itu dari dalam ke luar. Berarti 2 kali. Nah, ada 3 kali. Yang ketiga? Yang ketiga dulu bebas. Aduk. Bisa, kalau mau secara simpel bisa, habis tuang pertama aduk. Ragoy. Jadi kan habis kayak gini, jadi diamin. Jadi proses penghidangan kopi manual brew itu adalah 4 menit. Kenapa 4 menit? Karena pas itu muncul rasa kopi yang balance. Kalau mau muncul 100%, tunggu sampai 6-10 menit. Ya, nanti muncul rasanya lebih intens ya. Dari kebun proses itu sampai sini dia proses tuh disangrai, habis itu diseduk, nah proses. Jadi dalam proses ini tidak ada yang boleh dikurangi dan dilebihkan. Jadi setiap penikmat kopi harus tahu proses ini dan juga saling bertergantungan antara petani, prosesor, habis itu tukang sangrai dan juga barista sampai ke penikmatnya harus satu keterkaitan. Karena setiap memunculkan rasa kopi itu kita harus pertama kita harus mengikuti proses. Yang kedua kita memperhatikan
siapa-siapa yang menikmati kopi kita, agar nantinya kita buat proses yang bagus. Cuma pas di pasarnya yang nyicip tuh cuma senangnya komersil, jadinya agak percuma. Nah, dari lingkaran inilah kita bisa mengedukasi agar nantinya penikmat kopi bisa mengetahui kopi secara jelas dan mendalam. Terima kasih. Per gelas. Oke guys, ini saya memberi tanggapan tentang kopi ini. Jadi untuk kopi ini sama kopinya Arabica. Jadi kopi ini lain daripada kopi yang lain. Coba untuk anak-anak muda yang lain yang masih mengandalkan es kopi, cobaan kopi ini mantap, rasanya mantap. Ya, sekian video perayaan kopi dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bu bandingin dia, asam jadinya. Mantap. Kopi pahit dan aroma payung serta filosofi tentang kelamnya.